jangan tergesa-gesa menikah. Dan ketika menikah, hendaklah sesuai dengan kriteria yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah ya, semua hubungan yang tidak diridhai Allah, maka ketahuilah akhir dari hubungan itu tidak kau ridhoi. Semua hubungan yang tidak diridhai Allah, maka akhir dari ceritanya tidak akan menyenangkan. Karena kita tahu Allah itu azabnya pedih. Iya, rahmatnya meliputi segala sesuatu, tapi azab Allah itu pedih. Sekarang apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memang penting kita tidak menceritakan hal-hal yang menyebabkan orang itu jadi depresi. Ketika anak sakit parah atau anaknya itu kritis, orang tua kadang-kadang nggak dikasih tahu, coba. Soalnya kalau dikasih tahu, yang sakit bukan anaknya doang, orang tuanya ikut sakit akhirnya. Maka bahasa-bahasa yang diplomatis dipakai di sana. Gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah tenang. Sudah tenang bukan berarti dia sudah sehat gitu. Yang mungkin tenang karena dikasih obat, tenang. Atau kondisinya dia sekarang sudah bisa tidur, padahal dia sedang koma umpamanya anaknya. Maka mungkin anak yang tadi yang depresi ya, akhirnya karena dengar orang tuanya, bapaknya gila mungkin jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang itu semua akan mendapatkan hasil kerja dia. Kalau dikatakan sejak awal bapaknya itu memang zalim sama istri dan anak-anaknya, boleh jadi dia mendapatkan hukuman dari Allah SWT, dan semoga itu menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Tinggal sekarang bagaimana sang kakak ini diajak bertobat kepada Allah SWT ya. Kalau dulu dia meninggalkan sholat, ada orang jamaah yang dulu nggak sholat terus sholat tapi dia nggak pernah bertobat dari dosa-dosa dia. Dia hanya berpikir saya sudah berubah. Loh iya, tapi engkau punya dosa banyak loh. Kau tahunan nggak sholat, kau tahunan nggak puasa. Maka hendaklah diajak kakaknya untuk bertobat kepada Allah. Bertobat itu menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia meninggalkan dosa tersebut tadi dengan mengganti dengan dia sekarang sholat dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan untuk anaknya mungkin bisa dengan dibantu dengan ruqyah ya, dibacakan Al-Quran kepada anak tersebut. Semoga dengan itu Allah berikan kesembuhan. Dan jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah. Selalu optimis ya, selalu berbaik sangka sama Allah SWT. Ingat, Nabi Zakaria itu berdoa minta anak dan baru dikasih anak umur berapa? 100 tahun. 100 tahun. Itu Nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Dikabulkan doa hamba itu selama dia tidak terburu-buru, selama dia tidak tergesa-gesa. Makanya para nabi itu Masya Allah ya, sampai dia mengatakan, kalau tadi ada mengatakan mulai pesimis ya, Nabi Zakaria itu mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa susah dengan berdoa kepadamu ya Allah. Gak pernah kecewa dengan berdoa kepada. Itu keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Barakallahu fikum.